Tuan Yang Mulia Tuan Agus Ramdhani, ada Citra Sena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara jarah gimana Ustadz supaya musyrik? Maksudnya apa nih Tuan Agus Ramdhani? Tata cara jarah gimana Ustadz supaya musyrik? Supaya musyrik gimana? Musyrik itu gampang sekali. Kalau mau musyrik itu gampang. Yang susah itu bertauhid. Tinggal ketika kita haus saja ingat air udah syirik itu. Tapi ini tingkatan yang lain ya. Fauziyah Papa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak musyrik. Agus Ramdhani supaya enggak musyrik. Berarti ziarah kubur atau ziarah apa nih? Banyak juga ziarah tuh banyak. Ziarah ke orang tua, ziarah ke guru, ziarah ke kuburan. Ziarah yang kemana dulu? Atau ke semuanya? Ustadz jelasin syirik secara hakikat. Baik. Ini saya rangkum aja lah ya, syahadat dengan kesyirikan sama tentang ziarah tadi. Tapi belum dijawab nih. Oh sudah jawab ya Tuan Agus Ramdhani. Semuanya Ustadz. Gimana caranya supaya tidak syirik? Baik. Supardi Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dari ziarah dulu ya. Ziarah ya. Ziarah kubur, ziarah ke orang soleh, ziarah ke apa? Hukumnya sunnah. Ya, kita bicara fikih dulu ya. Kita bicara syariat dulu. Ziarah itu hukumnya sunnah ya. Yang menjadi berbahaya ketika kita mengharapkan timbal balik dari ziarah itu. Tetapi kalau kita bertawasul atas amal soleh, ziarah itu boleh ya, boleh. Tapi kalau kita mengharapkan imbal balik dari ziarah, contoh misalkan kita ziarah ke kuburan, kita mengharapkan manfaat murni dari kuburan itu ke kita. Atau kita ziarah ke guru terus kita mengharapkan manfaat murni dari guru ini. Nah, itu baru tidak boleh. Itu baru syirik. Baik. Jadi hukumnya sudah jelas. Kalau secara hukum ziarah itu sunnah. Tentu dengan kaidah dan turunan-turunan syaratnya. Nah, lalu bagaimana caranya supaya tidak syirik? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, secara syariat, secara ilmu akidah, ya. Secara ilmu akidah, syirik itu ada dua, Tuan. Tapi secara ilmu tasawuf, syirik itu tiga. Ya. Jadi secara ilmu akidah, syirik itu dua. Secara ilmu tasawuf, syirik itu tiga. Sekarang kita bahas menurut sudut pandang tasawuf. Ya. Yang pertama, syirik yang pertama adalah syirik jahar. Syirik jahar ini adalah syirik yang nampak, yang nyata kita lihat ainiyah menggunakan mata kepala kita. Jadi kalau ada orang yang sholat ya, di masjid menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, namun nanti dia meminta kepada pohon, kepada gunung, kepada lautan, kepada apapun, ya, kepada apapun, secara nyata, secara perbuatan jasad ini, secara nyata dia lakukan dengan jasadnya. Misal di satu sisi dia sembahyang di masjid sujud, di sisi lain dia sembah pakai jasadnya, batu, pohon, dan lain sebagainya. Nah, ini syirik jahar. Ini syirik jahar. Yang kedua, syirik khafi, ya. Syirik yang tersembunyi di dada atau di hati. Apa itu syirik khafi? Yakin bahwa selain Allah mendatangkan manfaat atau mudarat. Contoh, saya minum obat ketika saya demam, ya. Ketika saya minum obat, timbul keyakinan di dalam dada saya bahwa paracetamol yang menyembuhkan saya secara murni atau mutlak
itu syirik khafi. Atau ketika saya haus, lalu saya minum air. Ketika saya minum air, timbul keyakinan bahwa murni air ini yang mendatangkan manfaat kepada saya. Murni air itu. Maka itu syirik khafi. Ya, itu syirik khafi. Jadi, makanya muncul kaidah secara fikih ya. Ya, syirik yakin kepada wasilah tapi haram meninggalkan wasilah. Syirik kita yakin kepada obat tapi tidak boleh meninggalkan perantara itu, perantara obat itu. Ya, ini syirik khafi. Nanti kita jelaskan satu persatu. Ya, ini syirik khafi dulu. Ya. Nah, yang ketiga secara ilmu tasawuf, ini yang paling berat tuan-tuan. Namanya syirik sir. Nah, ini yang paling berat nih. Saya pun masih kelabakan cara mengamalkannya ini. Yaitu syirik sir. Apa itu syirik sir? Merasa. Ya. Syirik sir itu merasa. Ketika saya duduk ini, saya merasa duduk, itu udah syirik sir loh. Nah, ketika saya berbicara ini, saya Sukma Rinjani Sasak yang berbicara, ini sudah syirik sir. Di dalam rasa saya merasa melihat, saya merasa mendengar, saya merasa berucap-ucap, saya merasa mampu menggerakkan tangan saya, kuasa berkehendak menggerakkan tangan saya. Itu sudah syirik sir kalau secara ilmu tasawuf. Itu dimensinya rasa. Kalau syirik khafi dimensinya hati. Kalau syirik sir dimensinya rasa. Ini yang paling susah. Rasa. Karena rasa itu nggak bisa ditepis. Tiba-tiba aja merasa duduk, merasa berjalan, merasa berbicara, merasa melihat. Seharusnya supaya tidak syirik sir itu harus mentajalikan sifat Allah di situ. Artinya aku didudukkan oleh Allah, dijalankan oleh Allah, didengarkan oleh Allah, dilihatkan oleh Allah. Nah, itu baru tidak syirik sir. Gimana beratnya? Dari kita bangun tidur aja itu sudah syirik. Kalau kita berbicara syirik sir. Makanya syirik sir itu dibahas dalam ilmu tasawuf, bukan dalam ilmu akidah. Kalau dalam ilmu akidah syiriknya hanya dua. Syirik jahar dan syirik khafi.